Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan update video islami terbaru, dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung, semoga sehat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi Ramadana syahrul siyam bil barakati. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wadid amin tibil qulubi wa da'watiha wa abiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa qidariha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu bapak, saudara-saudara rahimakumullah yang kami hormati, Badan Kemakmuran Masjid Takmir Masjid Al-Falah Kabupaten Rokan Hulu, Desa Ngasoh, Provinsi Riau, Imam Rawatib, Panitia Penyelenggara Tabligh Akbar dalam momentum pelaksanaan bulan suci Ramadan, yang kami muliakan para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat cerdik pandai, dan yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau pada malam hari ini alhamdulillah kita semua masih dalam kondisi bernapas. Tidak terasa malam ini sudah memasuki malam yang ke-8 Ramadan. Man qadiya bi dukuli Ramadana haramullahu tasadahu ala niran. Barang siapa kata Allah senang menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka diharapkan jasadnya oleh Allah disentuh oleh api neraka. Kalimat yang terkandung dari filosofis, janji yang tertuang di dalam sabda firman Allah Subhanahu wa taala ini memastikan kepada kita umat Islam bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh maghfirah. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh ampunan. Man shoma Ramadan imanan waqti sahban ghufralahi ma taqaddama min dzanbihi. Man shoma Ramadan imanan waqti sahban. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan iman kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, dosa-dosa sekecil apapun di masa lalu. Ibu bapak, saudara-saudaraku, kita semua yang hadir pada malam ini di dalam menjalankan sunat tarawih, di dalam kita hadir menyimak tabligh akbar pada malam ini, sekaligus dengan peringatan pelaksanaan ibadah yang kita sudah lakukan 2 hari yang terakhir. Kita mendengar dan melihat bagaimana ujian yang Allah berikan kepada umat Islam melalui fitnah daripada sosok manusia kafir yang tidak beriman kepada Allah. Dengan satu kata dia mengucapkan bahwa puasa lalim. Ini kebencian orang-orang kafir terhadap Islam berulang-ulang saya katakan tidak akan berhenti sampai yaumil akhir. Salah satu strategi bagaimana orang-orang kafir itu dapat merebut apa yang mereka inginkan, cara mereka adalah pakai orang Islam untuk menghancurkan Islam. Pertanyaannya,
Kita yang hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, dikenal oleh dunia adalah mayoritas penduduknya beragama Islam. Mulai dari nenek moyang kita, mulai dari tua-tua adat kita, mulai dari para ulama-ulama yang sudah meninggal dunia, diwafatkan oleh Allah. Tradisi menjalankan saum Ramadan adalah perintah Allah, bukan perintah budaya dalam negara. Semua Nabi menerima wahyu di bulan Ramadan. Allah turunkan suhuf Ibrahim pada malam pertama Ramadan. Ini saya mau menjelaskan supaya orang kafir sadar, supaya orang kafir tahu bahwa ini bukan tradisi, ini adalah perintah Allah. Malam pertama Ramadan Allah turunkan suhuf Ibrahim. Kitab yang dipegang Ibrahim namanya suhuf Ibrahim. Allah turunkan pada malam pertama Ramadan. Setelah suhuf Ibrahim, 700 tahun kemudian, malam ke-6 Ramadan, Allah Subhanahu wa taala turunkan lembar kitab Taurat di Bukit Tursina, diberikan kepada Musa dalam bentuk 2 loh batu. Perhatikan ibu bapak, kitab Taurat yang Allah berikan kepada Musa alaihissalam di Bukit Tursina bukan dalam bentuk buku, bukan dalam bentuk kitab, tapi dalam bentuk 2 loh batu. Firman Allah dituliskan di atas 2 loh batu, diberikan kepada Musa alaihissalam. Sembari Allah berfirman, Musa, ini kitab Taurat aku berikan kepadamu supaya kau pakai untuk membimbing bangsa biadab Bani Israel keluar dari negeri perbudakan di tanah Mesir. Setelah Musa menerima perintah Taurat, Allah katakan, ingat baik-baik Musa, ini itu umat Muhammadin nur aini kaila yadruhum sulmatani. Dan ingatlah Musa, setelah Taurat aku berikan, di kemudian hari ini itu umat Muhammadin, aku akan memberikan kepada umat Muhammad 2 cahaya untuk menerangi mereka dari 2 kegelapan. Ibu bapak, saudara-saudaraku, pada waktu Allah berfirman memberikan peringatan perintah kepada Musa alaihissalam ini, umat Nabi Muhammad sudah datang atau belum? Jauh, jaraknya 4076 tahun. Umat Islam belum datang. Musa bertanya, manur ini ya Rabbi, 2 cahaya apa itu ya Tuhanku? Faqala Allah Ta'ala, nurul Quran wa nurul Ramadan, akan menerangi umat Muhammad dari 2 cahaya, cahaya Al-Quran, cahaya Ramadan. Musa bertanya lagi, faqala Musa, wa ma julmatni ya Rabbi, untuk menerangi mereka dari 2 kegelapan apa itu ya Tuhanku? Faqala Allah Ta'ala, julmatul qabri wal yaumal qiyamah, untuk menerangi umat Muhammad dari siksa kubur dan siksa hari kiamat. Dengan demikian, mustahil kalau Nabi kita Muhammad SAW dikatakan oleh si kafir, innalillahi, ngaku Nabi 26. Ini orang ini dari mukanya saja enak sekali kalau ditumbuk. Iya, enak sekali kalau kalau memang Allahu Akbar. Kalau berani jangan pakai lari. Betul apa betul? Saya ini manusia paling keras dalam berceramah, nggak pernah lari. Hampir 15 tahun saya berdakwah keliling Indonesia, anti saya disopiri, anti dikawal, cuma bertigo, saya, bini, anak. Kenapa begitu? Karena kami yakin bahwa kami berjalan di jalan yang lurus, the way of the life. Islam itu adalah jalan kehidupan. Setelah Allah berikan Taurat kepada Musa, Musa sadar, Musa bertanya, umat Muhammad yang mana ya Allah? Engkau akan tahu hai Musa. Maka Musa meminta kepada Allah, ajarkan kepada saya kalimatullahi la ilaha illallah 3 kali. Musa meminta diajarkan kalimatullahi la ilaha illallah. Setelah Taurat diturunkan pada malam ke-6 Ramadan,
500 tahun kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan malam ke-12, Jabur Daud. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya Mezmor, nyanyian puji-pujian, kidung nyanyian syair, kitab syair diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Di malam keberapa? Malam ke-12 Ramadan. Jabur diberikan pada malam ke-12 Ramadan. 500 tahun setelah Taurat, Jabur diturunkan di bulan Ramadan. Setelah Jabur 1200 tahun kemudian, malam ke-18 Ramadan, Allah Subhanahu wa taala turunkan lembar kitab Injil kepada Isa alaihi. Ini Nabi ke-26 ini bukan pengikut Isa. Bu, ada dua orang duduk di depan ibu. Satu rambutnya keriting, kulitnya hitam, matanya besar. Tunggu, jangan dulu tertawa, supaya orang tahu bahwa memang orang-orang Islam dari kafir itu masuk Islam memang pintar. Beda yang murtad cuma Indomie satu bungkus. Amin ya Rabbal. Ya, orang hitam, rambut keriting, mata besar. Ada juga yang satu kulitnya putih, rambutnya kemerah-merahan, matanya hijau, bola matanya biru kehijau-hijauan, hijau kebiru-biruan. Pertanyaan saya kepada ibu bapak, manakah orang Afrika dan manakah orang Amerika? Yang mana? Mana yang Afrika? Hitam, identik dengan rambut keriting. Ini yang ngaku Nabi mata sipit. Nabi dari mana? Dari Cina. Nabi komunis. Amin ya Rabbal. PKI berhenti. Ente bukan pengikut Isa. Isa itu adalah salah satu Nabi yang ada di dalam ajaran Islam, yang menubuahkan, yang merisalahkan, min badismuhu Ahmad, akan datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Isa al-Masih. Belajar supaya pintar. Orang-orang yang masuk Islam dari kafir ini punya latar belakang keilmuan, kompetensi di atas rata-rata. Orang yang mengaku sebagai Nabi banyak sekali di Indonesia. Ada yang sudah mampus, ada yang sudah pensiun, ada satu yang sudah mati kemarin. Iya, Lia Edan atau siapa itu? Hah? Ada dulu beberapa tahun belakangan ditanya seorang pemain guru badminton, dia ngaku sebagai Nabi, ditanya oleh polisi, dapat wahyu di mana? Ahmad Musaddiq. Dia bilang dapat wahyu di Bogor. Ini orang-orang apa kalau istilah di netizen itu ODG, orang dalam gangguan. Memang kalau di Islam nggak boleh ada orang gila. Boleh nggak orang gila sholat dalam Islam? Boleh nggak orang mabuk sholat dalam Islam? Nggak boleh. Ini agama yang bersih, lahir dan batin. Orang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, diuji kebatinannya, diuji kejiwaannya. Di mana? Setiap tahun umat Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa Ramadan. Untuk apa? Menghormati diturunkannya firman Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada 124.000 nabi. Syahrul Ramadana lazi unsila bihil Quran hudan linasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Paham kira-kira maksud ayat itu? Syahrul Ramadana, sesungguhnya bulan Ramadan itu di mana diturunkannya firman Allah. Syahrul Ramadana lazi unsila bihil Quran, diturunkannya Al-Quran. Semua kesimpulan kita para nabi tertuang dalam kitabullah, namanya Al-Quran. Hudalinas. Coba perhatikan, hudalinas bagi seluruh manusia. Jadi Al-Quran itu diturunkan kafir bukan kepada umat Islam saja. Al-Quran itu diturunkan kepada semua manusia yang percaya kepada Al-Quran. Mereka disebut mukmin. Yang tidak percaya kepada Al-Quran, mereka disebut kafir. Diberikan kepada semua manusia. Buktinya saya dari kafir percaya kepada Al-Quran, boleh masuk Islam. Begitu masuk Islam langsung jadi penceramah, kalah bapak ibu semua. Betul apa betul? Ini karena mantan kafir yang pintar. Betul? Kalau goblok nggak bisa.
Ibu bapak hati-hati dengan manusia ini. Siapa ini namanya? Banyak namanya itu. Iya. Oh, Yosef. Nggak, saya kira bapak bilang bukan Pak ya. Oh, iya. Haram Pak ya. Haram. Najis Pak ya. Najis. Iya. Kalau berani jangan pakai lari, dan kalau berani jangan pakai backup. Ustaz-ustaz dalam Islam nggak pernah pakai backup. Amin ya rabbal alamin. Kemana-mana kami menegakkan dakwah. Ghadwatun fi sabilillahi aw rahatun khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore, berjuang di jalan Allah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Backing kami hanya Allah, karena kami yakin semua ibadah dalam Islam bernilai keselamatan. Semua ibadah dalam Islam bernilai surga. Kita capek-capek di dunia ini, kita baku hantam, kita baku banting, kita menahan lapar, kita menahan haus selama 12 jam, bukan untuk kesenangan diri kita, tetapi kesenangan jiwa kita yang akan dicatat oleh Allah sebagai pengakuan yang jujur di atas konsistensi keimanan tauhid. Kullu amal ibni Adam illa lahu ila saum fa innahu liwa ana ajr. Semua amal anak cucu Adam adalah untuk dirinya sendiri, kecuali saum Ramadan untuk aku, karena aku yang akan langsung memberikan pahala. Mengapa demikian? Karena puasa Ramadan adalah urusan rahasia seorang hamba dengan Allah yang tahu. Ini orang puasa, Allah tahu. Latihan kejujuran, menanamkan kejujuran, menanamkan keberanian, menanamkan sikap yang disiplin. Nggak ada pada agama lain kecuali agama Allahu Akbar. Apa keuntungannya kalau kita puasa? Lepas dari aturan agama, terlepas dari aturan agama. Ibu bapak pernah ke rumah sakit? Pernah ke rumah sakit? Bagaimana kalau orang mau dioperasi? Puasa dulu. Apa kelebihan? Secara medikal, al-Islamu ya'lu wala yumla alai. Agama Islam itu agama yang tinggi. Keuntungan orang berpuasa, anti toksin di dalam tubuh kita, racun dibuang semuanya selama 12 jam. Adakah umat Islam lapar dan haus? Enggak, kecuali orang yang tidak berpuasa lapar dan haus. Orang yang berpuasa tidak pernah lapar dan haus. Coba yang betul-betul puasa, begitu buka, Masya Allah, cita-cita hantam kolak, cita-cita hantam es krim, cita-cita menghantam roti keju. Begitu sampai banyak-banyak, mana dia mampu makan? Coba-coba saja kalau mampu makan. Ada yang takabur, dihantam semua, ujung-ujungnya toilet, mencret semua itu. Karena saringan dan dalam jiwa kita membuat kita sadar bahwa ibadah dalam Islam itu memberikan kontribusi besar bagi kesehatan jasmani dan rohani. Ini orang masuk Islam beruntung. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lahwi muridun wallazina hum fil zakatihim fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun. Lahir dan batin sehat walafiat. Di mall luar sana itu, di parkiran sana, ada mobil, ada roda 4, ada roda 2. Semua yang memiliki mobil dan motor sudah tahu jadwalnya ketika penggantian oli mesin. Mobil setiap 5.000 atau 10.000 km berhenti ganti oli. Kenapa harus ganti oli? Ganti oli supaya catnya mengkilat, supaya bannya jadi tebal lagi, supaya eksterior interiornya jadi baru. Bukan, ganti oli supaya perputaran mesin secara engine dapat mengatur stabilitas kendaraan untuk bertahan lama dipakai. Berarti efek dampak yang ditimbulkan ketika kita ganti oli bukan bodinya yang jadi bagus, mesinnya menjadi bagus. Saya dari kafir, watak saya begini, muka saya begini, postur tubuh saya begini, nggak pernah berubah dari kafir. Satu yang berubah, jiwa saya. Inilah perubahan dalam Islam. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Talil Quran wa hafidil lisanu mun'imul jiani wa su'imina fi sahri Ramadan. Itu maksud saya. Waqala Nabi SAW, ada 4 orang yang dirindukan surga. Itu ada 4 orang yang dirindukan surga. Orang yang bagaimana? Yang pertama, talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafidil lisan, orang yang menjaga kata-katanya, lisannya.
Yang ketiga, apa? Orang mut'imul ji'an, orang yang suka memberikan orang miskin sedekah, memberikan orang miskin makanan, orang yang kelaparan dikenyangkan, mut'imul ji'an. Yang keempat, wasoimina bisahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan. Masya Allah, salah kamu kafir, salah. Di dalam Islam ini beda kawan. Semua argumen para ustaz mempunyai dua kekuatan landasan keilmuan, sunnah dan Quran. Orang kalau pintar pasti masuk. Masya Allah, nggak sembarang dalam Islam ini kawan. Masuk masjid, buka sepatu, buka sandal, wudu, bersih. Saya ingat dulu pertama kali saya mau ke masjid, rindu sekali ke masjid. Saya lapor kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Toli-Toli, tempat saya masuk Islam. Kiai, saya pingin sekali ke masjid. Ini sudah bersahadat. Saya, istri dan anak-anak sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masuk Islam satu keluarga, bukan karena mau kawin. Ada kan yang masuk Islam karena mau kawin, cuma cari-cari subscriber, begitu kan? Ada masuk Islam cuma ikut-ikutan, sepanjang hidup ngaku mualaf terus. Saya bilang saya mau ke masjid Kiai. Oh ya Pak Yaya, tapi sabar dulu Pak. Sabar kenapa? Saya kan sudah masuk Islam, sudah sah. Betul Bapak sudah sah, tapi ada satu syarat yang belum Pak. Apa itu? Bapak mesti dipotong dulu sunat. Ayo, ada agama bersih begitu? Ada nggak? Hanya Islam. Mari saya uraikan satu-satu. Jengkel sekali juga saya, orangnya jauh sekali di Jerman sana. Dia lari ke Jerman. Kalau laki-laki jangan pakai lari. Mau penjara mau mati buktikan dengan mulut. Dasar kafir nggak punya iman. Kalau kita ustaz-ustaz ini jangan kau penjara, kau tembak mati. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Itu yang kita cari-cari, karena kita tahu sebagai pendakwah, al mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalun. Orang mukmin tak pernah mati, tapi mereka pulang kampung. Masya Allah. Jangan pakai lari. Laki-laki jangan pakai lari, jangan cuma berani. Masya Allah, itu mesti dicari tahu. Sekarang polisi lagi kejar, jengkel sekali. Wah, kalau ada di Indonesia memang mukanya itu kayak bakpao itu enak sekali. Allah Akbar. Halal betul itu. Masya Allah. Tapi jangan sabar aja lah. Insya Allah kami ini walaupun tertati-tati akan terus memperjuangkan agama ini. Masya Allah. Ada 1000 pejuang, Insya Allah Yahya di dalam. Ada 100, Yahya masih di dalam. Ada 10, Yahya Waloni masih di dalam. Tinggal 1, Insya Allah itulah Yahya Waloni. Nggak pernah mundur, maju terus. Sekali layar terkembang, pantang mundur. Allahu Akbar. Tidak gampang masuk Islam. Betul apa betul? Agama yang paling suci, agama yang paling sempurna, agama yang paling mahal, harganya mati. Ini bukan negeri kita. Indonesia bukan negeri kita. Negeri kita adalah akhirat. Amin ya rabbal. Allahu Akbar. Kita mayoritas di negara ini. Negara ini dimerdekakan dengan kalimatullahi la ilaha. Masya Allah. Indonesia bumi syariah. Hei kafir, hei komunis, sampai kapanpun kalian tak akan mampu memimpin negara ini. Kami akan gugur para pejuang. Kami para pendakwah akan selalu menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Karena pikirannya cuma dunia. Orang kafir, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tusiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kita orang beriman, fokus dan perhatian kita adalah akhirat. Saya kaget, dia usik. Apa dia bilang? Di mana ada negara mayoritas Islam itu selalu miskin? Apa? Indonesia ini kaya. Ini bapak saudaraku, ini ceramah saya berulang-ulang kali, bertahun-tahun saya ceramah. Saya katakan apa? Indonesia kaya, bukan Aceh yang kaya. Indonesia kaya, bukan Papua yang kaya. Indonesia kaya, bukan Jawa. Indonesia kaya, bukan Kalimantan. Indonesia kaya, bukan Riau. Indonesia kaya, bukan Sumatera, bukan Maluku, bukan Papua. Indonesia kaya karena mayoritas bangsa ini adalah Muslim. Allahu Akbar. Indonesia kaya karena Muslim. Pejabat-pejabat kita adalah Muslim. Sampai kapanpun kalian kafir, tidak akan bisa. Inilah saya selalu pesan kepada umat Islam.
pejabat-pejabat Muslim, sedia dan jujurlah kepada agama ini. Jangan suka memuji-muji kitab orang kafir. Ibu bapak, minggu lalu saya ceramah di Sumatera Barat, Kota Padang. Saya katakan keterpurukan, chaos, keributan, kegaduhan, bahkan dalam konteks politik yang sering berkecamuk, menguat di permukaan publik, sehingga negara yang tidak pernah aman, bukan karena kuatnya orang kafir, tapi banyaknya golongan munafik. Jadi kafir merajalela. Ada saudaranya, coba perhatikan videonya itu, si munafik itu, si kafir itu. Coba perhatikan videonya. Dia mengadakan Zoom. Apa itu? Webinar? Enggak, kalau ceramah jarak jauh itu apa namanya? Zoom. Program Zoom itu dari satu negara, daerah, lokasi lain. Itu ada beberapa orang, mudah-mudahan Barreskrim cepat menangkap ini makhluk kafir ini. Saya ribuan kilometer keliling Indonesia ke sana kemari. Yang ada di diri saya ini dan keluarga hanyalah setiap hari mencari muka kepada Allah, mengumpulkan pundi-pundi amal dan dibekali yaumil akhir. Pulang dari sini tercatat 1 amal. Besok lagi ke Sumatera Barat tercatat 2 amal. Itu yang orang Islam cari selama di dunia. Jangan kau bilang miskin. Antum dari Cina sana datang ke Indonesia, kalau tidak datang ke Indonesia mana bisa kaya? Ibu bapak, supaya bapak tahu, salah satu negara terkuat ekonominya di dunia sekarang Cina, setelah Amerika. Apa ibu bapak langsung telan begitu? Persentase yang terkandung dalam pengamatan para ahli? Tidak bagi saya. Kenapa? Di Cina itu kelas menengah dan kelas-kelas atas yang dikuasai oleh Partai Komunis Cina itu jumlahnya cuma sedikit. Di pedesaan-pedesaan jumlah penduduk Cina itu miskin melarat. Itu ibu bapak tahu. Nah, ini orang-orang ini kalau nggak ke Indonesia bisa beli mobil nggak? Allahu Akbar, ini bumi kita, bumi Indonesia. Nggak tahu malu Alhamdulillah kamu datang di Indonesia, kamu bisa punya toko, kamu bisa punya mobil. Barang lain boleh kau ganggu, barang lain boleh kau ganggu. Kita sesama Muslim, kita maklumi keterpurukan ekonomi, retaknya persatuan dalam ukhuwah Islamiyah, kita maklumi. Dan satu persoalan yang terjadi, pergeseran nilai demokrasi yang ditunggangi oleh beberapa kepentingan elit. Kami juga sebagai mubalik maklumi, karena yang masih memimpin saudara kami Muslim. Satu kejadian, sahabat bertanya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, di sana ada pemimpin yang tidak taat, ada pemimpin yang jahil, ada pemimpin yang zalim, ada pemimpin yang menetapkan kebijakan tidak berpihak kepada kami. Tanya Rasulullah SAW kepada sahabat, dia Muslim atau kafir? Mereka menjawab, mereka Muslim ya Rasulullah, mereka pemimpin Muslim, mereka sholat. Jawab para sahabat, ya Rasul, mereka masih sholat. Kata Rasulullah, kalau mereka Muslim dan masih sholat, jangan diganggu. Jadi ibu bapak, saudara-saudara rahimakumullah, kita belum ganggu selama ini karena Pak Jokowi dan Pak Maruf masih Masya Allah. Makanya lihat Habib di dalam tahanan Barreskrim, ada nggak perintahkan, masyarakat, FPI demo, kita lancarkan presiden, ada nggak? Nggak pernah, karena Habib tahu ilmunya. Tapi ketika kafir mau masuk dalam hal begini, tunggu dulu. Begini supaya lebih mudah. Saya kira ini ngambang semua di kepala ini. Begini lebih mudah. Saya ayah, sini antum Ustaz, berdiri di sini. Supaya lebih mudah. Ini ibu. Saya ayah, ini ibu. Anaknya semua ini. Ini anaknya jadi ketua DPR. Siapa namamu dia? Tomin. Ini jadi Kapolri. Ini Pangdam. Jadi anak-anak ini datang orang luar dari sana yang kemeja biru itu, hijau, itu dari luar bukan dari dalam rumah. Datang dia, silakan duduk istriku. Ini abah. Itu yang kemeja biru, orang luar yang masuk. Berteman dengan si ini yang pegang HP. Siapa namamu? Yang cuma syuting-syuting. Siapa? Ini berteman sama si Uda satu ini. Lalu mereka bersekongkol. Ini barang-barang di dalam rumah diambil oleh Uda ini, bersekongkol dengan yang luar sana. Paham kira-kira? Kalau menjelaskan politik terlalu panjang waktu, pendek waktu ini. Di sana yang ostok, di sana yang panas-panasin, di sana yang sogok, habis barang dalam rumah. Artinya kekayaan negara itu Allahu Akbar.
Tapi kita tidak mungkin bunuh beliau ini. Ini udah satu ini. Kenapa? Karena saudara. Begitu dia sana yang mencoba masuk, tunggu dulu. Paham kira-kira? Nah ini makanya sesama Muslim jaga rahasia dalam Islam. Jangan dikit-dikit bidah kafir kepada sesama Muslim. Nah ini persatuan kita mesti jaga. Susah bagaimanapun berat ujian yang Allah berikan di Ramadan kali ini. Umat Islam ini adalah umat pemenang. Is the best. Untuk selama-lamanya, nggak pernah kalah. Kalaupun sekarang kita begini, Ustaz, sekarang pandemi corona, udahlah 1-2 bulan sudah dicabut oleh Jokowi itu. Nah ini masih percaya? Iya, masih pakai masker. Ambok kalau mau pakai bukan masker karung boni, tutup dari kepala. Nggak apa-apa, 2-3 bulan dicabut. Ini kelihatan orangnya disiplin ini. Iya, taat hukum. Nggak apa-apa, ada yang pakai masker, ada yang tidak. Begitulah dalam rumah tangga. 3 anak, 3 logika, 3 anak, 3 hasrat, 3 keinginan. Tapi jangan coba-coba menghancurkan tatanan demokrasi dalam kehidupan negara kesatuan Republik. Contohnya Menteri Agama, itu maksud saya. Kemarin-kemarin kan dia puji-puji itu kitab Kristen. Sekarang dia marah sama si siapa itu? Malah saya sebut. Dia marah, dia bilang segera polisi tangkap. Ada lagi yang komentar, Yahya Waloni juga ditangkap. Saya tidak pernah lari. Begitu di kasus panggilan saya langsung menghadap. Dan tidak mau saya di penjara. Langsung minta kepada hakim, saya tidak usah divonis hakim. Hari ini juga saya minta ditembak mati. Karena itulah panggilan dakwah kami untuk kematian. Ngapain Ustaz di penjara? Apa pelanggaran pidana yang kami lakukan? Dakwah kami bertujuan menyadarkan yang kafir, mengokohkan yang Muslim. Makanya kalau tidak berilmu jangan berkomentar. Tidak punya referensi, tidak punya kemampuan akademik, jangan berkomentar. Dunia sekarang ini abad 21 memerlukan intelijensi manusia dalam membuang statement di publik. Kalau nggak punya kemampuan soal agama, dia belajar membimbing umat dulu, baru dia jadi pendeta. Dan seorang pendeta berhati-hati dalam berbicara. Coba lihat, mana ada pendeta-pendeta itu ngomong, ini bukan ahli Kristen. Pernyataannya kebanyakan berbau politik, mencaci maki gubernur DKI. Coba nonton videonya itu. Sempat menyinggung Anies Baswedan, menghubungkannya dengan apa? Hewan. Kurang ajar betul. Allahu Akbar. Masih banyak singa di bawah ini. Walaupun singa yang paling besar sudah dipegang sekarang. Ini singa baru berumur 14 tahun. Memang kukunya masih kuat. Iya, karena baru 14 tahun saya Muslim. Masih banyak singa yang berani di luar. Jangan dibilang kami tiarap, jangan dibilang kami takut. Kami cuma tidak mau saja bersalah pahaman dengan sesama Muslim. Jaga persaudaraan itu. Baku singgung boleh. Di dalam keluarga ada 3 anak laki-laki, tiap hari pasti berkelahi. Begitulah dalam ukhuwah Islamiyah, biasa. Nah ini yang saya mau sampaikan kepada ibu bapak. Di bulan Ramadan ini kita diuji habis-habisan oleh Allah. Jangan terpengaruh, serahkan semuanya ke aparat sambil kita berpegang teguh kepada prinsip tetap mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Itu di dalam jantung kami, tidak bisa keluar. Kendati pun ditembak dengan peluru timah panas, sekali kami mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sampai mati ke dalam liang kubur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Bukan harta dunia yang orang Islam cari. Masya Allah, dapat rezeki pergi umroh, dapat rezeki pergi berhaji, dapat rezeki bersedekah. 5 tingkatan. Amantu billahi wa bima qala Allah taala, amantu bi rasuli wa bima qala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Allah dan mengamalkan perintah Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Itu harga yang tidak bisa dibeli dengan mata uang apapun. Dipertahankan sampai masuk liang kubur. Masa siksa-siksa kita, dia pikir kita puasa ini siksa. Bukan, kita senang menyambut Ramadan. Itu lantaran pikirannya terlalu duniawi. Pikirnya cuma makan orang kafir.
Bikinnya cuma makan. Kita umat Islam itu, Masya Allah, Nabi kita kurma 3 biji sampai 2-3 hari bisa bertahan di perutnya. Makanya Nabi katakan kepada umat Islam, yang aku khawatir dari umatku apabila di antara mereka hanya berpikir apa yang masuk dari mulutnya disimpan ke dalam perutnya, maka nilai manusia itu tidak lebih dari apa yang keluar dari dalam perutnya. Apa itu? Tai. Banyak memang pemakan tai di negara ini. Di bulan inilah, maksud saya tadi, 5.000 km berhenti, ganti oli, perputaran enjinnya berubah. Begitu selesai Ramadan, tetangga kita Abdullah mulai berubah. Yang tadinya malas berjemaah, dia mulai datang ke masjid. Hidupnya cuma bisnis jualan di depan, kebunnya, sawitnya ditimbang banyak-banyak, bersedekah ke masjid Al-Falah cuma 1 juta. Usai Ramadan, habis panen kelapa sawit karet, terima gaji dari kantor, belum pulang ke rumah, mampir di masjid menemui panitia pembangunan. Kami lihat ini bangunan masjid belum selesai, ini 3 juta, ini 5 juta, ini 10 juta. Yakin jamaah, ente berikan 3 juta, Allah gantikan sampai berlipat-lipat kali untuk mendapatkan keberkahan. Saya sudah melakukan itu bertahun-tahun. Allahu Akbar. Dari Bapak tahu, sudah 4 hari ini saya ceramah dalam kondisi yang kurang fit, kejepit urat. Mau ceramah pun sempat dipijat di warung kopi dulu. Saya yang perintahkan tadi, bukan panitia yang suruh. Jalankan kotak amal, karena suasana pembangunan masih dalam keadaan membangun. Bantu. Untuk apa? Saya cari muka kepada Allah. Mudah-mudahan dengan begini saya sehat. Amin ya robbal. Nah itu maksud saya, kesempatan ini Bapak beramal. Rumah ini belum selesai, ini rumah Allah. Kebetulan ada di Ngaso. Tunjukkan kepada orang kafir, semakin kau jelekkan kami, semakin kau hina Nabi kami, semakin kau fitnah kami, semakin kami setia kepada Allahu Akbar. Kasihan kau. Sekarang ketakutan, sudah ketakutan dikejar kemana-mana. Kita orang Islam tak pernah cari musuh, musuh tak ku cari, ketemu tak ku lari. Itu Islam. Orang Islam ini orang paling sabar. Masya Allah.